Halo teman-teman, kenalin, saya Mailisa Septilovansa. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya mengenali diri sendiri. Hidup yang tidak ditelaah tidak layak untuk dijalani. Begitulah kutipan dari Socrates yang mungkin terdengar sangat ekstrim ya, tapi itu ada benarnya. Diri baiknya juga ditelaah. Semakin memahami diri, semakin nyaman menjalani hidup. Setidaknya itu yang saya rasakan beberapa tahun terakhir ini. Dulu, saya mudah cemas, bingung, tidak jarang pula terombang-ambing emosi atau opini orang lain. Pernah juga hilang kendali atas diri sehingga berujung pada sejumlah keputusan hidup yang kurang bijak. Konflik dalam diri juga berakibat konflik dengan orang lain. Jadi, kurang menikmati dan merasa puas dengan hidup sendiri. Mengenal diri adalah sebuah proses yang panjang dan tidak selalu mudah. Proses di mana kita berani menatap dan menganalisa diri dari segala sisi, termasuk sisi yang tidak mengenakan. Dengan menganalisa diri, kita belajar memahami apapun emosi yang kita rasakan dan dari mana akar emosi ini. Dan dari kesadaran ini membuat kita lebih mampu menanggapi situasi sulit dengan cara yang tenang dan bijak. Karena orang yang tidak kenal diri ini biasanya tidak berdaya di hadapan opini publik. Ia lapar pujian, berhati rapuh. Mendengar pujian, hati mengembang. Tapi, sekalinya merasa dihina, bisa langsung marah atau ciut seciut-ciutnya. Tidak sehat pula jika kita menggantungkan emosi dan harga diri pada apa kata orang lain. Orang yang tidak kenal dengan diri juga cenderung menjadi pengikut, mudah terbuai arus tren, mengadopsi suara publik paling dominan tanpa berpikir panjang atau kritis. Maka dari itu, sulit baginya untuk jadi individu yang kreatif dan otentik. Proses mengenal diri ini memang idealnya sedari kecil. Mereka yang kenal diri biasanya beruntung karena dibesarkan figur pengasuh yang membantunya memahami diri. Figur pengasuh mampu memahami anak secara dalam, objektif, dengan perhatian penuh dan welas asih. Ia membantu anak mendengarkan dan memahami emosinya sejak dini. Figur pengasuh yang bijak tanpa mengurangi rasa cintanya terhadap sang anak, dengan welas asih membiarkan anak merasakan apa yang ia rasakan. Memberi ruang anak untuk belajar memahami perasaannya, rasa yang paling otentik untuk dirinya sendiri. Figur pengasuh yang baik adalah ia yang tidak cepat menghukum, menghakimi, atau menyalahkan anak. Ia bersedia mendengarkan apa yang anak ingin dan perlu ia kemukakan. Aksi sederhana ini punya dampak besar dalam membantu anak tersambung dengan dirinya sendiri. Lalu, apakah langkah untuk mengenal diri di usia dewasa? Jawabannya yaitu refleksi diri. Caranya beragam, tinggal pilih yang paling sesuai dengan kalian. Jika saya, hal utama yang saya lakukan yaitu selalu jujur dan memaafkan diri sendiri. Terkadang, kebiasaan buruk memang sulit disingkirkan. Kita tak harus melakukan perubahan dalam sekejap. Jika ada resolusi dan tujuan yang tak tercapai, kita tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Maafkanlah diri sendiri, walaupun terkadang membuat kesalahan. Sebab pada akhirnya, kita semua adalah manusia dan sangat manusiawi jika kita melakukan kesalahan. Jika cara self-help tersebut belum afdol, seorang psikoterapis pun bisa membantu kalian berkaca, mengurai sejumlah peristiwa hidup yang masih mengganjal demi hidup yang lebih memuaskan. Proses psikoterapi bisa menuntun kalian menelaah diri, mencari tahu kelebihan, kelemahan, kebutuhan, perasaan, pikiran, pola, dan akar perilaku secara dalam. Sehingga menjadi lebih terampil menangani diri dan ketika berurusan dengan orang lain. Semua ini bertujuan untuk melihat diri secara penuh sehingga semakin terasa kuat dari dalam. Orang yang kenal diri sendiri biasanya bisa lebih menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Seperti semua manusia, ia akan berhadapan dengan lika-liku kehidupan yang ia jalani. Tentu ia kadang masih merasa kesal, terganggu, cemas, panik, bahkan stres. Namun, semua tantangan ini bisa ia hadapi dengan cara yang lebih tenang dan bijak. Sekian dari saya, terima kasih.